Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kali ini saya akan membawakan cerita inspiratif dan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat dan pelajaran untuk kita semua. Hati-hati apabila banyak cicak di rumah, itu artinya pertanda Allah tunjukkan hal ini kepada manusia. Apabila banyak cicak di rumah, sebaiknya kamu berhati-hati karena ada pertanda berikut ini. Cicak merupakan salah satu hewan yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya ia akan menempel di dinding-dinding rumah atau di balik langit-langit rumah tempatnya bersembunyi. Bahkan ada anggapan jika kejatuhan cicak akan mengalami sial. Apalagi cicak juga dikenal merupakan hewan yang kotor dan membawa penyakit, sehingga ada sebuah hadis yang menganjurkan untuk membunuh cicak. Bahkan, barang siapa yang membunuh cicak akan mendapatkan pahala kebaikan. Tak hanya itu saja, perlu berhati-hati jika banyak cicak di rumah juga menandakan adanya jin. Benarkah demikian? Soal hadis yang intinya menyebutkan bahwa membunuh cicak atau tokek mendapat pahala, baik sekali pukulan, 2 pukulan, sampai 4 kali. Karena memang jika seperti itu, terlihat kejam menurut saya. Bagaimana Ustadz? Tanya seorang jemaah pada Ustadz Adi Hidayat. Sebelum masuk ke cicak, harus dipahami dulu hikmah Allah ketika menciptakan suatu makhluk apapun itu. Setidaknya terdiri dari 3 hal, ucap Ustadz Adi Hidayat. 1. Ada ujian kemaslahatan. Makhluk itu diciptakan supaya kita mengambil kemaslahatannya saja. Seperti saat Allah menciptakan lebah misalnya. Ketika diciptakan supaya kita mengambil madunya, kita tidak pernah mempermasalahkan lebahnya, diambil manfaatnya dari madunya dan sengatannya untuk obat dan sebagainya. Jadi hewan ini ketika diciptakan oleh Allah, memang penciptaannya adalah ujian maslahat untuk manusia, supaya kita mendapat maslahat dari situ. Setiap kalian ambil niat karena Allah, ada pahala di situ. Dan lebah menunaikan tugasnya sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintahnya. 2. Ada sebagian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ujian yang menghadirkan mudarat di sini. Hal ini bertujuan supaya kita mengetahui ada keburukan yang harus dihindari. Misal nyamuk, diciptakan oleh Allah, ketika diciptakan mohon maaf untuk menunjukkan bahwa ada lingkungan yang kotor di situ. Ya tidak bagus, ada penyakit yang harus dihindari. Makanya ketika dia ditunjukkan oleh Allah, dia muncul fitrahnya, memang mesti dieksekusi atau dibunuh. Kenapa dia mesti dibunuh? Karena di lingkungan itu, ada yang kotor dan dia pun membawa kotoran yang mungkin bisa berpindah satu dengan yang lainnya. Jadi pelayanan kehidupannya, tasbihnya kepada Allah memang hikmatnya untuk menunjuk tanda-tanda yang kotor pada diri saya atau nyamuk. Ada sesuatu yang buruk di lingkungan Anda, jadi nyamuk ketika datang membawa sesuatu yang baik di kehidupan kita cuma dilihat dari persepsi yang kotor. Kita bunuh nyamuk, di situ menghilangkan kotoran yang ada di dalamnya. Tapi diciptakan oleh Allah, menandakan ada sesuatu yang harus kita hindari untuk kebaikan kita. Makanya ketika Allah menciptakan nyamuk ataupun lalat, Masya Allah, turun ayat di situ, yakni Quran Surat Al-Baqarah ayat 26. Yang artinya, Allah sering membuat perumpamaan untuk menjelaskan kebenaran dan hakikat yang luhur, dengan bermacam makhluk hidup, baik kecil maupun besar. Orang-orang kafir mencibir ketika Allah mengambil perumpamaan berupa makhluk kecil yang dipandang remeh seperti lalat dan laba-laba. Allah itu nggak pernah punya sepasang makhluk, kalaupun harus membuat perumpamaan dengan menciptakan nyamuk, karena di balik itu pasti ada kemaslahatan untuk kita, jelas Ustadz Adi Hidayat. Persoalannya bukan bunuh atau tidak bunuh, itu ada ujian bagi kita yang menampilkan mudarat di situ, yang harus kemudian kita hilangkan. Kalau Allah nggak tampakkan, maka bahaya bagi kehidupan kita, termasuk cicak. Cicak masuk dalam ujian mudaratnya di samping ujian keimanan. Ada mudarat, bukankah ketika cicak datang menandakan bahwa banyak kotoran yang ada di situ? Ada bakteri di sekitarnya yang dimakan pun yang kotor juga. Lanjut Ustadz Adi Hidayat. Jadi, ini menandakan ketika cicak hadir itu diciptakan oleh Allah bukan untuk diciptakan dibunuh. Diciptakan untuk menandakan ada mudarat di sekitar kita dengan kotoran-kotoran. Maka ia diciptakan oleh Allah untuk menunjukkan ini ada yang kotor, ada yang nggak bagus, termasuk dirinya sendiri. Maka Nabi menyampaikan riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh cicak dan ada pahala di situ. Tutur Ustadz Adi Hidayat. Bunuhnya cicak itu seperti kita membunuh nyamuk untuk menunjukkan ada kotoran-kotoran di situ yang hikmahnya harus kita jauhkan. Memang diciptakannya untuk menunjukkan itu dan harus dibunuh dia. Ketika Anda bunuh itu, bukan cuma dapat pahala, tapi menghilangkan keburukan-keburukan yang mungkin muncul, termasuk di situ mengusir keadaan-keadaan jin, karena jin senang di tempat yang kotor. Maka saya bisa katakan kalau ada cicak di beberapa tempat itu, jin biasanya ada juga di situ.
karena senang di tempat-tempat yang kotor, sambungnya. Nabi menyebutnya dengan hewan fasik kecil. Selain membawa kotoran, dia pernah juga meniup-niup api yang sedang membakar Nabi Ibrahim supaya semakin menyala. Diharapkan menjadi dingin dan teduh, ini malah ditiup-tiup oleh hewan ini. Maka ketika Anda membunuhnya, bukan cuma menghilangkan kotoran, ditambah ada pahala di situ. Pahalanya dengan sekali pukul ada 100 kebaikan berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim nomor 3359. Dari Abu Hurairah ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membunuh cicak sekali pukul, maka dituliskan baginya pahala 100 kebaikan. Dan barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala yang kurang dari pahala pertama. Dan barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala lebih kurang dari yang kedua. Hadis riwayat Muslim nomor 2240. Dari Ummu Syarik radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membunuh cicak. Beliau bersabda, dahulu cicak ikut membantu meniup api untuk membakar Ibrahim alaihi salam. Hadis riwayat Bukhari nomor 3359. Kata Imam Nawawi, dalam satu hadis, disebutkan bahwa membunuh cicak akan mendapatkan 100 kebaikan. Dalam riwayat lain disebutkan 70 kebaikan. Kesimpulan dari Imam Nawawi, semakin besar kebaikan atau pahala dilihat dari niat dan keikhlasan. Juga dilihat dari makin sempurnanya atau kurang keadaannya. 100 kebaikan yang disebut adalah jika sempurna. 70 jika niatannya untuk selain Allah. Syarah Sahih Muslim nomor 210 dan 211. Ketiga, ujian yang sifatnya penunjukan karakter. Misal saat Allah menciptakan monyet yang tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 65. Yang artinya, dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang melakukan pelanggaran di antara kamu dari hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Monyet diciptakan untuk menunjukkan karakter yang muncul pada masyarakat Yahudi. Kenapa Yahudi dikutuk menjadi kera? Kami pernah punya kajian tafsir di Tripoli. Saya mintakan kepada murid-murid kami untuk praktik langsung ke kebun binatang. Jadi kita bagi kelompok keluarkan semua ayat-ayat Quran yang terdapat kata binatang di situ. Ungkap Ustadz Adi Hidayah. Ada monyet, unta, gajah, ada macam-macam. Terus kita bikin kelompok analisis. Apa keistimewaan dan keunikan hewan-hewan tersebut dan dipresentasikan. Begitu ada kelompok monyet presentasi, dia sampaikan pesan ketika kami lemparkan kera itu dengan satu makanan. Dia tangkap dengan tangan kanannya, kemudian kami lempar lagi dia tangkap dengan tangan kirinya, lempar lagi tangkap dengan kaki, lempar lagi tangkap dengan kaki satunya. Ucap Ustadz Adi Hidayah. Begitu ada kawanan lainnya masuk, dia akan usir, nggak boleh. Kalau dia sudah nggak suka dengan makanan dia akan datang ke tempat lain. Dia akan obrak-abrik tempat itu. Sama kan, menunjukkan karakter. Makanya ketika dikeluarkan dari Quran, itu nggak mungkin. Nggak ada yang kosong dari faidah. Pasti ada kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan, papar Ustadz Adi Hidayah. Adapun hewan yang dilarang dipelihara di rumah. Memelihara hewan di rumah merupakan kesenangan tersendiri bagi setiap orang. Namun Ustadz Abdul Somad menjelaskan tentang hewan yang tidak boleh dipelihara, disebabkan akan membuat amal ibadahnya akan dikurangi sebesar bukit Uhud setiap hari. Sebagian orang sangat senang memelihara hewan, baik untuk ternak maupun peliharaan seperti kucing, burung, kelinci, dan lain sebagainya. Memelihara hewan di rumah sangat dianjurkan karena orang tua bisa melatih anaknya melakukan hal positif dan mempunyai kebiasaan yang bertanggung jawab. Dalam arti tanggung jawab seperti memberi makanan dan minum serta merawatnya penuh dengan kasih sayang. Dalam ajaran Islam pun mengasihi binatang bagi siapapun yang memeliharanya dengan baik akan mendatangkan pahala baginya. Meskipun memiliki dampak yang positif, tetapi juga tidak semuanya bisa dipelihara oleh manusia. Jika memelihara tidak mempunyai tujuan atau kepentingan tertentu, jenis hewan apakah yang tidak boleh dipelihara bahkan dapat mengurangi amal atau pahala kita. Ustadz Abdul Somad mengatakan siapapun yang memelihara anjing di rumahnya tidak akan dimasuki oleh malaikat. Yang tidak masuk dalam rumah yaitu malaikat rahmat, malaikat maut tetap masuk, ucap Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad pun menjelaskan jika kalian memelihara anjing akan dikurangi pahalanya sebesar bukit Uhud. Ustadz Abdul Somad pun menyarankan yang memelihara anjing tersebut segera dilepaskan. Dilansir dari sumber lain, anjing adalah salah satu hewan yang dilarang untuk dipelihara dalam Islam karena termasuk hewan yang dinajiskan air liurnya. Pemelihara anjing juga bisa mengurangi pahala seseorang. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memelihara anjing kecuali anjing untuk menjaga ternak berburu dan bercocok tanam, maka pahalanya akan berkurang setiap 1 hari sebanyak 1. Ular. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk membunuh ular jika bertemu ular, bukan untuk dipelihara. Hal tersebut tercantum dalam hadis Rasulullah SAW, memerintahkan untuk membunuh 2 binatang hitam ketika sholat, ular dan kalajengking. Hadis riwayat Tirmizi sudah sangat jelas sekali.
bahwa perintah Rasul adalah perintah Allah, juga maka sebaiknya kita membunuh binatang ular dan untuk tidak merawatnya karena hal tersebut bertentangan dengan Rasul. Elang menjadi hewan yang dilarang dalam agama Islam karena selain hewan yang mesti dijaga kelestariannya, juga termasuk burung pemangsa. Hal ini disebabkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Quran Surat Al-An'am ayat 38. Tikus termasuk hewan yang najis dan kotor. Oleh sebab itu, Islam melarang kita untuk memelihara tikus karena tidak ada manfaatnya dan lebih banyak mudorotnya. Alasan lainnya mengapa tikus dilarang untuk dipelihara juga karena tikus pembawa penyakit. Islam tidak serta-merta melarang umatnya untuk bertindak jika tidak didasari sebuah alasan-alasan kuat. Ini jelas jika tikus berada di rumah akan menjadi bibit penyakit di mana-mana. Islam sangat mengindahkan kebersihan karena dengan menjaga kebersihan adalah sebagian dari iman. Gagak di sini dimaksudkan adalah gagak yang putih punggung dan perutnya. Hewan ini adalah hewan yang tidak boleh dipelihara dalam Islam. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Syafi'i bahwa gagak tidak boleh dipelihara dan diperbolehkan dibunuh. Hikmah dari tidak memelihara gagak adalah karena gagak bukanlah hewan yang akan mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan. Selain itu, tidak ada alasan yang menjelaskan lebih karena hal tersebut hanya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang Allah perintahkan maka harus dijalankan. Cicak adalah hewan yang sering berada dan berkeliaran di rumah. Hewan ini dilarang untuk dipelihara dengan khusus meskipun ada di rumah. Seharusnya cicak dibunuh saja. Mengutip dari pendapat umum Syarif radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk membunuh cicak. Sebagaimana sabda Rasulullah, dahulu cicak yang meniup dan membesarkan api yang membakar Ibrahim alaihissalam, bahwa segala hewan yang diperbolehkan dibunuh adalah hewan yang diharamkan untuk dipelihara, apalagi dimakan dagingnya. Cicak juga termasuk ke dalam hewan pengganggu dan hewan yang najis serta kotor, jelas sangat ditentang dalam ajaran agama. Namun, menurut Ustadz Khalid Basalamah, justru menyarankan untuk jangan memelihara burung dan kucing. Apa alasannya? Kucing dan burung termasuk hewan yang kerap dipelihara oleh manusia di rumah. Bahkan tak jarang ada yang menghabiskan banyak uang demi memanjakan burung dan kucing peliharaan. Seperti dilansir tv1news.com dari kanal YouTube Nawangan TV. Berikut penjelasan Ustadz Khalid Basalamah tentang saran bagi orang yang memelihara kucing dan burung di rumah. Berkaitan dengan hukum memelihara burung atau kucing, menurut Ustadz Khalid Basalamah, itu harus dikembalikan kepada dalil syar'i. Tentu saja memelihara hewan harus kembali pada dalil syar'i, tegas Ustadz Khalid Basalamah. Menurut beliau, di dalam Islam, hewan yang diperbolehkan dan bahkan dianjurkan untuk dipelihara adalah hewan ternak. Yang diperbolehkan dalam Islam adalah memelihara hewan ternak. Memang itu dianjurkan. Kata Nabi SAW, sebaik-baiknya harta seorang muslim adalah kambing, maka ternaklah hewan-hewan itu. Kambing, sapi, unta, ayam yang dimakan atau ditransaksikan. Ujar Ustadz Khalid Basalamah. Oleh karenanya, Ustadz Khalid Basalamah heran dengan orang-orang yang memelihara burung sehingga menyarankan untuk melepaskannya. Tapi kalau pelihara hewan yang tidak perlu seperti burung misalnya, burung dikasih sayap untuk apa? Untuk terbang. Ungkap Ustadz Khalid Basalamah. Kasih dia terbang, gak usah dipelihara. Lanjutnya, Ustadz Khalid menyarankan untuk memelihara anak yatim yang jelas mendatangkan pahala besar. Daripada pelihara burung dengar suara lebih baik pelihara anak yatim. Banyak pahalanya. Kenapa kurung makhluknya Allah biarkan di habitatnya sana? Hobi ini harus diubah ke hal-hal positif. Lanjut beliau. Kemudian, Ustadz Khalid Basalamah juga menyoroti peliharaan kucing. Satu-satunya yang bertaring yang boleh hanya kucing. Itu dari perilaku Abu Hurairah yang diberi julukan karena banyak memelihara kucing. Kata Ustadz Khalid Basalamah, menurut Ustadz Khalid Basalamah memang tak ada larangan bagi umat Islam untuk memelihara kucing, dan bahkan Nabi membiarkan Abu Hurairah merawat hewan itu. Nabi SAW tidak melarang karena kucing dianggap hewan yang hidup di antara manusia, tapi ini pun satu sahabat yang lain banyak tidak pelihara, ungkap Ustadz Khalid Basalamah. Namun Ustadz Khalid Basalamah menyayangkan banyaknya orang yang menghabiskan banyak dana hanya untuk pelihara kucing. Saya dengar ada pelihara kucing sampai sebulan 3 juta biayanya. Kalau anak yatim berapa banyak pahalanya? Anak yatim dielus rambutnya setiap helai 1 rambut, 1 pahalanya. Sambungnya. Sehingga Ustadz Khalid Basalamah menyarankan untuk memilih hobi lain yang lebih bermanfaat atau jangan berlebihan dalam memelihara kucing. Untuk apa kucing? Gak pernah ada sabda Nabi bahwa orang yang pelihara kucing akan dekat dengan Rasulullah di surga. Jelas Ustadz Khalid Basalamah. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.